wabarakatuh. Saya Pirandita Zara dari kelas 2B1 sore, prodi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jasa bank. Jasa bank itu sendiri adalah semua aktivitas bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga-lembaga intermediasi. Maksudnya di sini, eh, bank jasa bank sebagai lembaga yang memperlancar transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran mata uang, dan sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa menyebutkan bahwa jasa bank itu cukup banyak. Yang pertama adalah transfer, yang kedua inkaso, yang ketiga clearing, yang keempat safe deposito box, yang kelima bank card, yang keenam bank notes, yang ketujuh bank garansi, yang kedelapan referensi bank, yang sembilan adalah draft bank, yang ke-10 itu letter of credit atau kita sebut LC, yang ke-11 itu cek wisata, dan yang ke-12 itu adalah jual beli surat berharga. Di sini saya hanya menjelaskan satu saja. Yang saya jelaskan itu adalah inkaso. Inkaso itu adalah pemberian kuasa kepada bank dari nasabah, baik perusahaan maupun perorangan, untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen, yang harus dibayar oleh pihak yang bersangkutan yang berada di luar jangkauan atau berada di negara lain atau berada di kota lain. Di sini inkaso itu sendiri ada dua jenis, yaitu inkaso masuk dan inkaso keluar. Saya akan menjelaskan yang pertama, itu inkaso masuk. Inkaso masuk itu adalah inkaso yang diterima bank dari bank lain atau dari orang lain atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabahnya sendiri. Di sini fungsi bank itu hanya untuk mengecek atau memeriksa kecakupan nasabah yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ketiga. Dan yang kedua itu ada warkat, ada inkaso keluar. Di sini inkaso keluar itu adalah sebaliknya dari inkaso masuk. Ini inkaso keluar itu adalah inkaso yang dikirimkan oleh bank kepada bank lain atau kepada orang lain atau kepada kegiatan penagihan suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain atau nasabah bank yang berada di kota lain. Di sini bank sendiri hanya menerima amanat dari bank, hanya menerima amanat dari nasabah untuk menagih warkat yang telah diterbitkan tersebut kepada pihak bank lain atau pihak ketiga. Seperti itu. Di sini saya dari tadi menyebutkan warkat. Di sini saya akan menjelaskan warkat itu apa. Warkat itu adalah item, dokumen, instrumen perbankan, antara lain seperti cek atau inkaso, yang menggambarkan dana yang belum diterima, biasanya berisi kertas atau keterangan mengenai suatu peristiwa untuk dipakai sebagai bukti. Di sini warkat juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada warkat inkaso tanpa lampiran dan warkat inkaso dengan lampiran. Maksudnya di sini warkat inkaso tanpa lampiran itu adalah warkat yang diterbitkan tanpa dokumen-dokumen apapun seperti cek, bilet giro, wesel, dan surat berharga lainnya. Dan warkat inkaso dengan lampiran itu adalah warkat yang diterbitkan dengan dokumen-dokumen lain seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, maupun dokumen-dokumen penting lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh inkaso, yaitu seperti Bapak Yandi itu adalah nasabah dari Bank ABC yang menerima cek dari Ibu Eli yang mana Ibu Eli itu adalah nasabah Bank ABC di kota B. Di sini yang kita tahu bahwa mencairkan cek itu, apalagi cek berasal dari kota lain atau tempat lain, itu sangat tidak mudah untuk dicairkan segera. Jadi dengan mekanisme inkaso ini kita dapat mencairkan cek itu
mencairkan cek tersebut dengan mudah, tanpa perlu Bapak Yandi harus pergi ke kota A ke kota B dulu. Karena bisa juga dicairkan di bank di kota A. Seperti itu. Eh, Mekanisme inkaso ini pun lebih mempermudah nasabah untuk mencairkan warkat-warkatnya. Terima kasih, saya Pirandita Azara. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.